لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di siang yang mulia ini, khatib berpesan kepada dirinya pribadi, wabil khusus kepada para jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan, benar-benar kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebab dengan iman inilah kita mampu menghadapi segala bentuk kesulitan apapun itu yang berada di depan mata kita. Kemudian senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah. Sebab dengan syukur inilah kita bisa lebih ikhlas, bisa lebih ridha, bisa lebih bersemangat dalam menjalani segala bentuk aktivitas apapun yang ingin kita lakukan. Kemudian syukur ini tentu tidaklah sesuatu yang mudah diucapkan. Namun semuanya butuh realisasi, butuh pembuktian. Lalu bagaimana caranya kita agar senantiasa dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba yang bersyukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui kalamnya yang mulia, Suratul Baqarah 120. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum.
Ketahuilah para jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kaum Yahudi, kaum Nasrani tidak akan pernah ridho sampai hari kiamat sebelum kita mengikuti jejak mereka, sebelum kita meyakini apa yang mereka yakini, kemudian sebelum kita melakukan segala ritual apapun yang mereka lakukan. Syukur di sini tentunya dengan mengkondisikan rezeki yang Allah sudah berikan kepada kita, kepada hak-hak yang memang itu bermanfaat buat kehidupan dunia kita, wabil khusus untuk kehidupan akhirat kita. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita, guru kita, suri tauladan kita. Dia adalah manusia terbaik yang senantiasa kita selalu memohon kepada Allah agar kebaikannya, agar jejak langkahnya Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dialah yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salam ini sampai kepada beliau, kepada istri-istri beliau dan juga keturunannya, kepada sahabat beliau yang mulia dan juga keturunannya, tentunya kepada kita semua yang senantiasa istiqomah menegakkan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ingatlah wahai orang-orang yang beriman. Ayat ini khusus memanggil orang-orang yang beriman. Dan semoga kita benar-benar dicap Allah sebagai orang-orang yang beriman. Allah mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk bekal hari esok, yaitu hari kiamat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan tafsir ayat ini dengan berkata, ayat ini menunjukkan akan wajibnya melakukan muhasabah atau introspeksi diri dalam setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita supaya memperhatikan amalan apa yang kita persiapkan untuk hari kiamat kelak. Apakah amal solih yang akan menyelamatkan kita, ataukah amal kejelekan yang justru menyengsarakan kita di hari kiamat? Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, tidak ada waktu yang tersisa yang menjumpai seorang mukmin melainkan harus dia gunakan untuk muhasabah. Apa yang akan dikerjakannya, apa yang ingin dia makan, apa yang ingin dia minum, apa yang ingin dia lakukan. Adapun orang fajir, yaitu pelaku maksiat, maka dirinya terus berlalu, tidak pernah menghisap dirinya sendiri. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka sudah seharusnya bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian beriman kepada hari pembalasan, untuk selalu memuhasabah dirinya sendiri dan tidak pernah lalai dari setiap muhasabah apapun itu yang dia kerjakan. Kemudian mempersempit ruang geraknya, baik ketika dia bertindak dalam keadaan diam, dalam keadaan berpikir, kemudian dalam keadaan berjalan, bekerja,
berdagang, apapun itu. Karena setiap desahan nafas kita yang keluar ini tidak bisa dibeli dengan harta seberapa besar pun nilainya. Sehingga menyia-nyiakan desahan nafas ini atau pemiliknya berusaha untuk membelinya, maka tidak akan berubah satu kebinasaan yang apabila itu sampai kepadanya disebabkan karena dia kufur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Serta kerugianlah yang sangat besar yang tidak akan dirasakannya kecuali oleh orang-orang yang minim akalnya. Hanya kerugian yang nyata yang kita akan dapatkan, kemudian yang akan kita rasakan di hari pembangkit kelak di hari kiamat. Dalam perkara yang paling berbahaya bagi seorang muslim adalah lalai dan enggan untuk muhasabah, mengintrospeksi dirinya dalam setiap detik napas yang dia keluarkan. Membiarkan dan berbudah-budahan dalam urusan berjalan apa adanya begitu saja. Inilah keadaan orang yang tertipu. Memicingkan matanya, tidak mau tahu akan akhir perjalanan kehidupannya. Terlalu sibuk memikirkan hidup enak sehingga lupa untuk memikirkan mati enak. Kemudian akan ada akhir dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ingatlah, kita semua dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sallan mayyit. Dan siapapun kita akan menuju kepada liang lahatnya masing-masing. Tua, muda, remaja, balita, tidak kenal usia. Kalau kematian itu sudah datang kepadanya, maka tidak akan bisa kita cegah walau hatta 1 detik. Dan perkara yang paling penting, juga berbahaya bagi seorang muslim, adalah perkara yang dia tahu itu adalah perbuatan yang sia-sia. Perkara yang dia tahu itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, tetapi dia tidak bisa menguasai dirinya. Kemudian dia tidak berlindung kepada Allah, maka syaitan laknatullah alaih dengan sangat mudah menghancurkan, menutup matanya dari hakikat tujuan dia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 30, A'udzu billahi as-sami'il alimi minasy syaithanir rajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdarra wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari ketika tiap-tiap diri mendapati segala amal kebaikan yang dihadapkan kepadanya, begitu juga keburukan yang telah dikerjakannya, ia akan mengira kiranya dia masih jauh pada hari kebangkitan kelak. Jemaah sidang Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, para ulama ketika terdahulu telah membagi muhasabah menjadi 2 jenis, yaitu muhasabah sebelum berbuat, kemudian muhasabah setelah melakukan perbuatan itu sendiri. Perhatikanlah, adapun jenis yang pertama, yaitu hendaknya kita merenungkan sejenak ketika timbul keinginan serta kemauan untuk melakukan segala sesuatu perbuatan, apakah perbuatan tersebut sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya, ataukah sebaliknya tidak sesuai dengan perintah Allah dan juga Rasulnya. Maka kita diberi akal oleh Allah, apakah kita teruskan atau sebaliknya kita hentikan. Selanjutnya lihat, apakah perbuatan itu jika dikerjakan membawa kebaikan atau sebaliknya justru membawa keburukan dan juga kebinasaan. Jika lebih benar kemungkinan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tahu itu adalah perbuatan kemungkaran, maka tinggalkan.
Kemudian jika kita tahu itu adalah perbuatan yang mendatangkan rahmat, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka paksa. Apapun jenis ibadahnya maka harus dipaksa. Sampai hari kiamat pun syaitan tidak akan pernah ridho ketika kita melakukan setiap amalan yang mendatangkan ridho, rahmat serta berkah dari Allah Tabaraka wa taala. Kemudian ada pun jenis yang kedua, yaitu muhasabah setelah mengerjakan sesuatu perbuatan yang banyak kekurangan di dalamnya, atau muhasabah atas larangan-larangan dari Allah Tabaraka wa taala. Jika seseorang menjumpai dirinya telah menerjang salah satu larangan Allah Subhanahu wa taala, maka segera iringi perbuatan tersebut dengan bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah dengan amalan-amalan kebaikan. Tutuplah amalan-amalan keburukan itu dengan amalan-amalan kebaikan. Karena sejatinya pekerjaan, perbuatan yang buruk mendatangkan murka dan menjauhkan kita dari rizki yang Allah Subhanahu wa taala sudah bentangkan kepada kita. Dan kemudian ketika kita beristighfar kepada Allah, insyaallah dengan tulus, kemudian disertai dengan hati yang benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, memberikan akal sehat kepada kita untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang jika kita tahu itu adalah perbuatan yang dilarang dalam syariat, perbuatan yang sia-sia, maka mohonlah kepada Allah agar kita dimudahkan untuk meninggalkannya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika seseorang memuhasabah dirinya, maka dia akan mendapatkan beberapa manfaat yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang lalai, yaitu orang-orang yang tidak pernah menghisap dirinya. Di antara faedah yang didapat adalah dia akan menjumpai adanya kekurangan dalam dirinya, sehingga ia akan berusaha memperbaiki dirinya. Berbeda dan sangat berbeda dengan orang yang tidak menyadari adanya kekurangan pada dirinya. Maka tidak ada kemungkinan dia bisa memperbaiki dirinya, sebab tidak ada muhasabah atas dirinya sendiri. Kemudian sebagai bukti bahwa muhasabah adalah bentuk rasa takut kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan persiapan untuk bertemu dengannya kelak pada hari kiamat, dan ini adalah sesuatu yang pasti. Dengan mengintrospeksi diri kita, memuhasabah diri kita, akan menjadi sangat jelas bagi kita seorang mukmin hakikat keuntungan dan kerugian yang dia lakukan dalam dunia ini. Inilah keuntungan, keberkahan bagi kita yang senantiasa rajin mengintrospeksi dirinya. Kemudian keuntungan lain adalah ketika kita muhasabah di dunia akan memudahkan perjalanan seorang mukmin kelak pada hari kiamat. Kemudian muhasabah ini adalah sebagai bentuk mematuhi perintah Allah Tabaraka wa taala. Muhasabah akan menjauhkan diri kita dari kelalaian atau terjatuh dalam lumpur kemaksiatan dan dosa. Banyak-banyaklah kita bercermin. Lihat ketika kita bangun tidur,
Kemudian ketika kita mau tidur, muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan dari pagi, siang, sore, malam sampai kita menjelang tidur. Jika ada sesuatu yang kita tahu itu adalah perbuatan salah, maka introspeksi. Mohon kepada Allah, karena di waktu tidur kita tidak ada jaminan kita masih hidup di esok harinya. Jaga wudhu kita ketika mau tidur. Ajal bisa datang kapan saja. Lihat saudara-saudari kita yang ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana, mereka tidak pernah tahu sedikit pun bahwa musibah, bahwa kematian akan datang kepada mereka. Inilah pentingnya kita muhasabah, agar kita tahu di mana letak salah kita dalam menjalani kehidupan ini. Kemudian dengan muhasabah ini akan memudahkan diri kita untuk mengetahui segala bentuk kekurangan. Kemudian kita mohon kepada Allah agar bisa menyempurnakannya. Kemudian yang terakhir, muhasabah dalam diri seseorang untuk mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Seseorang akan merasakan hati yang selalu dalam keadaan baik jika sering bermuhasabah. Dan sebaliknya, hati kita akan rusak apabila kita jauh dari yang namanya muhasabah dan juga introspeksi diri. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dan keluarga kita untuk istiqomah setiap hari memuhasabah dirinya sampai Allah pisahkan ruh dari jasad kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi keluarga kita, menjauhi segala bentuk keburukan apapun itu yang bisa menimpa kita. Dan semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, diberikan segala sesuatu apapun yang kita butuhkan, bukan kita inginkan. Karena yakinlah Allah lebih tahu siapa kita daripada diri kita sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.